Udah kan? Mudah ya. Mau masak mudah. Di dapur Mbak Erwin aja. Aduh, udah Desember aja. Kasih hampers apa ya ke teman-teman aku yang Natalan ya? Beli coklat kayak terlalu mainstream deh. Apa masak aja ya? Tanya ibu deh. Bu, ibu. Iya, Nak. Bu, Udah. mau nanya dong. Oh. Ini kan udah mau Natalan. Kalau aku beli cake gitu, kayak terlalu mainstream deh. Oh. Kayak aku pengen masak biar lebih beda, tapi yang affordable gitu loh, Bu. Karena kan teman-teman aku banyak ya yang Natalan ya. Apa ya, Bu? Oh, Cake gitu. atau Jadi, apa ya? Ara mau kasih teman-teman tuh ya. Heeh. Tapi jangan kue kering. Iya, Itu iya, kayak betul. soalnya lebih kayak cocoknya. Iya, tapi lebih cocok buat lebaran nggak sih? Iya, betul-betul. Iya deh. Ada sih, Ra. Terus itu kan kalau misalnya ini kan khasnya Natal lagi gitu kan ya. Fruit cake, Ra. Boleh. Gitu. Mudah banget. Terus apa namanya, buat Ara bisa lah bikin sendiri. Misalnya lagi ibu nggak sempat tapi udah ibu ajarin nih, Ara pasti bisa buat sendiri. Yaudah deh. Gitu ya. Oke. Kita belanja dulu ya, Ra. Oke. Dan kita buat deh. Yuk. Oh, ini bahan-bahannya, Bu. Ya, ini bahan-bahannya. Pakai smack dulu yuk. Ayo. Ya, baju agak kotor. Bahan-bahannya ini. Banyak kok, Ra, di itu juga. Ini pakai apa, butter? Pakai butter boleh, kalau butter sama atau enggak margarin gitu. Oh, ini margarin. Ya. Oke. Kalau butter tetap beratnya sama. Tahu ya bedanya butter sama margarin? Enggak. Kalau butter, pakai butter gitu ternyata. Nah, gini bedanya. Kalau butter itu dari susu. Oke. Gitu, jadi dia lebih berprotein ya. Nah, kalau ini dari kelapa sawit. Jadi dia nabati. Kalau butter atau mentega adalah protein hewani. Oh gitu. Tapi mempengaruhi rasa gitu nggak sih, Bu? Ada wangi susu tentunya beda. Gitu. Jadi sebenarnya kalau antara margarin atau butter lebih enakan lebih enak sih butter. gitu. Oh, Kalau oke. misalnya yang cake spesial tuh pasti butter 100%. Kalau kita mau yang tengah-tengah ya udah setengah-setengah aja. Oh, Setengahnya bisa butter, ya. setengahnya margarin. Margarin. Seperti itu. Oke. Itu ya. Nih, kemudian ada juga gula pasirnya nih. Nanti kita masukkan gula pasir ke situ. Ada tepung terigu. Tepung terigu ini yang protein sedang. Gitu ya. Bedanya apa, Bu? Kalau protein tinggi itu untuk roti. Oh, jadi mempengaruhi ke tekstur. Jadi beda kalau misalnya protein tinggi itu karena kita bertujuan untuk nanti roti itu mengembang kan. Jadi kita perlukan yang proteinnya tinggi seperti itu. Kalau segitiga ini yang disebut juga dengan all purpose gitu. Jadi dia bisa untuk untuk semuanya bisa ya. juga untuk campuran. Kalau misalnya kadang-kadang tepung roti itu yang protein tinggi dicampur juga ini biar lebih lembut seperti itu gitu campuran. Kalau ini untuk kue kering bisa. Tapi kalau yang namanya tepung yang rendah itu khusus untuk kue kering atau bakpao seperti itu. Gitu pemirsa. Oh, iya. Nah, kemudian kita supaya rasanya lebih enak karena kita tadi menggunakan margarin, kita tambahkan susu bubuk. Gitu. Jadi rasanya lebih gurih. Untuk mengembangkan kuenya ini untuk lebih tinggi kita gunakan baking powder seperti itu. Sendok teh. Nah, ini nanti telurnya 4 butir dimasukkan satu persatu. Nah, ini yang buah kering atau disebut juga dengan fruit mix. Kade ya. Campur sama kismis gitu. Tapi kita bisa ganti toppingnya nggak sih, Bu? Misalnya kayak choco chip atau gitu nanti atasnya. Bisa juga kalau misalnya mau pakai yang kacang-kacangan sama coklat bisa juga gitu. Jadi nanti namanya chocolate cake ya. Chocolate cake sama atau mixed nut cake seperti itu. Nanti timbangannya sama aja seperti itu. Nanti mau ditambahin almond, mau ditambahin kenari seperti itu bisa. Oh iya, seringnya kan biasanya dipakein kenari ya. Kenari, almond ya, di atasnya itu bisa seperti itu gitu. Nah, ini fruit mixnya. Nanti kita tambahkan bisa juga cherry, potongan cherry kan seperti ini gitu ya. Jadi nanti warna-warni tuh kuenya waktu dipotong. Tapi kalau cherry seger atau cherry yang udah kering, manisan itu. Oh, yang manisan. Gitu, yang sudah diawetkan ya dan gula seperti di sirup gitu. Ada yang glaze, ada yang tangkai. Biasanya yang glaze aja tuh yang itu.
digunakan untuk isinya seperti itu. Oke, yuk Bu, kita mulai yuk. Oke, nah pertama ini ada margarin, kita Ini berapa tambahkan berat? 300 gram, 250 gram. 250 Ini gram. 250 gram. Sama. Oke. Ya. Mixer deh. Mau Ibu atau aku? Kayaknya ibu aja Oh, kali yaudah, ya. boleh. Nggak ada seni. Sekarang ini kita kocok. Pertama pelan-pelan dulu aja karena kan dia apa namanya? Masih itu ya. Takutnya nanti gulanya Masih gerumbol. Iya, gerumbol masih itu. Masih keras. Pindahin deh. Ada juga kalau kita tuh ini ya direndam pakai rum, karena kan yang non alkohol tuh yang apa namanya yang cuma flavoringnya aja itu boleh, jadi nanti ada wanginya. Cuman aku kurang suka sih kalau ada wangi rumnya gitu. Ada yang nggak suka ya udah kita langsung pakai ini aja. Oh. Langsung masukkan. Kan gulanya tuh sudah agak lebih halus, baru nanti masukkan telurnya gitu. Oke. Udah bisa dimasukin sekarang? Boleh, nanti yang satu dulu. Nah ini speednya kita tambah dulu. Oh oke. Ini aku masukin ya. Satu dulu. Iya. Nah, oke. Ini diaduk lagi. Sambil di itu apa minta spatulanya lah. Oke, yang pinggir-pinggirnya nanti kita bersihkan seperti itu, tengahin ya. Nah, untuk yang fruit mix seperti ini kita gunakan adonan mentega kocok ini, namanya butter type cake. Butter type cake. Iya, untuk jadi nanti buahnya itu menyebar. Oh, nah adonannya lebih padat. Kalau yang sponge cake itu tuh untuk yang rasa coklat, di black forest atau yang pandan itu yang pakai flavoring. Tapi untuk diisi coklat chips seperti yang Ara tadi bilang atau di sini pakai adonannya seperti ini. Jadi margarin atau menteganya kita kocok terlebih dahulu. Ini kan udah rata ya? Iya. Boleh nanti Ara tambahin satu lagi. Oh jadi harus satu-satu. Harus satu. Wah. Oh ya. Itu satu. Kenapa mentega? Karena kan dia harus mengemulsi dulu, nyampur tuh antara si telur dengan margarinnya. Oh margarinnya. Gitu. Campur dulu, baru kita tambahkan satu lagi. Oke. Gitu. Karena kadang tuh suka pecah tuh, maksudnya ada sedikit yang telurnya terpisah gitu. Kayak nggak nyatu ya? Itu nggak apa-apa, nanti ditambahkan terigu aja sedikit. Oh gitu, oke. Tambahin terigu sedikit. Udah bisa dimasukin lagi? Boleh. Masukkan telur lagi. Telur kali. Telur satu lagi. Iya. Masukkan telur satu lagi. Harus 4 jumlahnya Bu. Iya, jadi nih kalau di resep tuh yang mudah bangetnya kita inget misalnya gini, 250 gram tepung terigu, 250 gram telur kayak gitu ya kan. Nah 4 telur ini gula pasir kayak gitu, 250 gram telur. Jadi karena gampang tuh inget-ingetnya, 250 buahnya juga 250. Perbandingannya sama Iya, gitu ya. betul. Ini aku mau rapihin nggak pinggir-pinggir? Jadi ada juga yang bilang tuh pound cake, jadi 1 pound tepung terigu, 1 pound margarin, 1 pound gula pasir. Oh gitu. Jadi mudahnya seperti itu. Satu lagi? Nah ini kan agak pecah dikit ya lah. Nah ini kita kocok, terus kita tambahkan dulu ini tepung terigu sedikit. Ya, dulu ya lah. Nah kayak gitu kita tambahkan lagi tepung terigunya sedikit nih, kayak. Nah diaduk lagi lah Kak.
Tuh kan udah. Oh iya, jadi nggak pecah ya. Kan? Iya nih. Nah, Ini boleh ibu nih. ya seperti itu. Jadi kalau udah agak kayaknya pecah ya, ya udah tambahkan aja tepung terigunya sedikit. Oke, tambah sedikit lagi ya. Tuh kan, udah. Nah, udah menyatu lagi. Nah, sekarang boleh tambahkan telur terakhir. Ya. Gitu lah. Oke. Ini agak pecah lagi, Bu. Boleh, oh iya, pinggirnya ya. Mm-mm. Iya. Tambahkan lagi ya. Oh, gitu lagi, Pak. Nah, ya kan? Iya. Sedikit aja tuh nyatu. Kita bantu dengan. Oke, udah ya. Mm-mm. Udah, kita matikan nih mixernya. Nah, kemudian kita bersihkan nih, Ra, yang nempel di sini nih. Sayang ya. Kemudian kita sisihkan. Nah, nanti ibu masukkan ini ya. Ini ditambah dengan susu bubuk. Tambah susu bubuk. Masukkan lagi tadi baking powdernya. Oh, dicampur jadi satu. Iya. Nanti kita mixer jadi. Kita ayak sambil diaduk sama Ara. Ada trik khusus nggak sih, Bu, buat ngaduknya? Ya, dari bawah ke atas. Oh, kayak gini benar ya? Betul ya, dari bawah ke atas. Jadi nanti nggak ada yang mengendap di bawah itu. Oke. Iya. Terus sambil gitu ya. Jadi dia menyatu. Kalau diayak ini maksudnya tuh biar dia nggak ada yang menggerindil. Seperti itu. Lebih halus Jadi jadinya ya. nanti langsung menyatu dengan si margarin tadi. Sedikit lagi. Kayak gini doang, Bu, berarti bikinnya? Iya, begitu aja. Gampang banget ya? Gampang kan? Gampang buatnya. Nah, seperti itu. Aduk. Rata. Nanti kalau udah rata tepung terigunya, baru masukkan si buahnya. Oke. Jadi terigunya diaduk dulu. Nah, seperti itu ya bener lah. Jadi nggak boleh ada yang kegumpal sama sekali ya? Iya. Samping-sampingnya juga tuh di itu. Nah, aku bawa gini deh. Tuh, jadi diaduknya dari samping terus ke bawah ke atas, bawah ke atas gitu. Jadi nanti tepung terigu yang di bawah nih kan, jadi keaduk gitu. Cepet kan nggak sampai 1 jam buatnya. Iya. Nah, gitu. Udah semua kah? Nanti Sedikit sambil lagi. dilihat, iya sambil dilihat nih masih ada nggak tepung terigu yang belum teraduk seperti itu, baru kita masukkan nanti buahnya. Kayaknya udah semua Udah nih, ya? Bu. Oke, kita masukkan buahnya gitu lah. Buahnya juga seperti itu, bagi 3 bagian ya. Sana Aran sambil ngaduk. Nah, situ kan belum tuh ya. Nah, seperti itu. Oke. Aduk lagi. Nanti kita lihat, nah ini belum kena gitu. Jadi dia tidak mengumpul di satu tempat. Sementara Lumayan berat ya, Bu. sementara itu kita siapkan loyangnya berat ya. Ya, hitung-hitunglah rasa. Biasa cuma sibuk enjoyment, ini suruh ngolah ya lumayan ya. Oh iya, oke. Nah, ini loyangnya 22 cm. Ini yang dinamakan loyang tulban. Tulban. Yang itu tengahnya nih berlubang seperti ini. Oh, oke. Ya, ini dioles nih semuanya dengan margarin. Oke. Gitu, dioles rata semuanya.
Jangan sampai ada yang tertinggal, takutnya ini menempel karena kan ada buah kering tuh suka nempel nih di loyang. Pas lagi kering takutnya malah Iya, nempel dan betul. gosong ya, Bu. Nah, udah deh sini kalau berat. Tapi emang ukuran loyangnya harus Pas diameter untuk yang- 22? Ya, untuk resep ini. Oh, oke. Untuk resep ini diameternya 22 cm gitu. Jadi dia kalau tipe yang seperti ini nggak ngembang seperti yang spons ya. Oh, jadi nggak dia akan terlalu- segini iya, aja. betul. Dia nggak terlalu mengembang yang seperti spons. Oke. Gitu. Nanti aku putar aja deh. Iya, pemirsa. betul, betul aja. Oh iya, Bu. Tadi kan Ibu bilang nanti pecah gitu kan adonannya. adonannya. Nah, itu kenapa, Bu? Oke. Kalau Jadi, maksudnya kalau dia apa pecah nanti hasilnya akan kayak gimana? Oh iya iya. Jadi waktu pecah itu maksudnya kan dia harus mengemulsi itu tadi antara si margarin dengan telur cairan ini kan. Jadi dia harus butuh diaduk tuh dikocok. Oke. Ya kan, dikocok perlahan. Kadang-kadang si cairan ini lebih banyak. Jadi dia belum sempat tercampur. Jadi kita tambahkan tadi tepung terigu. Nah kalau misalnya kita biarkan seperti itu terus kita masukkan aja telur kayak gitu, nanti lama-lama dia makin misah tuh antara si margarin sama telurnya. Nanti yang akan terjadi tuh biasanya kuahnya kurang lembut gitu. Oh, di jadi nggak fluffy dalamnya. gitu. Nggak fluffy gitu. Itu tuh makanya kita untuk menghindarkannya seperti itu. Kita tambahin tepung terigu. Memang nih kalau buat kuah ini harus sabar. Jadi nggak langsung bluk semuanya dimasukin, nggak bisa gitu. Nah. Ini kan pas nih satu itu iya, ya. Benar. Satu ini. Jadi dia emang nggak bisa tinggi gitu, enggak. Karena dia adonannya adalah adonan butter type, bukan yang sponge. Aku giniin dulu kali ya, Bu. Iya betul. Jadi lebih memadat. Seperti itu. Oke. Iya. Oke. Kita siap, kita oven ya. Yeay, udah jadi. Jadi deh kuenya. Ini nanti kalau sudah dingin baru kita balik. Oh, gitu. Di oven itu suhunya 160 derajat Celcius selama 35 menit. Oh, oke. Gitu. Kenapa harus nunggu dingin, Bu? Bukannya kalau Kalau- panas-panas gini lebih enak? Iya, maksudnya hangat dulu gitu. Oh. Karena kalau terlalu panas itu pas kita angkat tuh plak itu suka ada yang masih nempel. Oh, gitu. Dia agak-agak hangat aja, biarin dulu baru kita balik kan. Oke, kita nunggu dingin dulu berarti ya. Sudah hangat kan? Nah, nggak gitu panas. Kita balikkan di piring sajinya nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Wah, cantik banget. Udah deh. Dia bisa rata kayak gini ya, Bu, warnanya? Iya, warnanya rata. Jadi kalau misalnya pertama adalah ovennya kita panaskan dulu. Tuh tips yang pertama. Jadi sekitar 15 menit, 20 menit sebelum kita ngocok telur, oven kita sudah panaskan. Oh, oke. Seperti itu. Jadi dia udah rata panasnya. Gitu, ya. Seperti ini nih. Nah, jadi menyebar tuh buah-buahnya. Nanti kita potong. Tapi biar lebih menarik, bisa nggak sih, Bu, misalnya kita kasih atas toppingnya pakai selai coklat atau apa boleh gitu? dong, boleh, iya betul, udah bagus. Jadi setelah coklatnya kita tim gitu ya, coklat coating itu kita tim, nanti kita siram sini nih, nanti kan agak meleleh-meleleh di Iya. sini ya kan, boleh. Oh, bisa juga. Iya. Oke. Nanti waktu waktu menyiramnya itu dia udah setengah set gitu loh, masih hangat kuku. Cuma kalau misalnya panas nanti dia meresap ke dalam. Oh iya Gitu. ya. Jadi dia udah mau dingin seperti itu, udah hangat-hangat kuku baru kita siramin. Jadi dia langsung pas netes dia langsung ngeset seperti itu. Bagus nanti nih meleleh-meleleh di sininya. Boleh juga, Ra. Oke. Udah bagus. Ya, mudah kan? Mudah ya. Oke.